Diam, mematikan. Pada saat ini, sejumlah besar murid keluarga Lin, termasuk anggota keluarga Lin berpangkat tinggi di tribun, sedang melebarkan mata mereka satu persatu pada saat ini, dan hati mereka memicu gelombang besar. Tidak mungkin, ide pembunuhan ini terlalu kuat. Jian Wushuang memahami asal mula pembunuhan, dengan kesadaran yang lebih tinggi dan lebih tinggi dari asal, akumulasi niat membunuh di tubuhnya menjadi semakin sombong. Hingga saat ini, niat membunuh Jian Wushuang semua telah meledak. Bahkan mereka yang paling pandai di tanah suci dapat dipindahkan. Belum lagi orang-orang ini dari keluarga Lin. Niat kuat untuk membunuh, bahkan kekuatan suci keluarga Lin, tidak pernah mengalaminya. Niat membunuh sendiri membuat mereka yang terkuat di alam suci, tidak mampu bertahan dengan gagasan ingin bersaing. Pada saat ini, mata Jian Wu bergerak sedikit, dan dia memandangi wanita itu. Suara dingin itu terdengar seperti stik drum, dan memukul hati wanita itu dengan keras. Aku adalah pendekar pedang yang berkeliling dunia. Aku selalu mengatakan apa yang ingin aku katakan, dan melakukan apapun yang aku inginkan. Dan keluarga hutan, pendekar pedangku tidak memenuhi syarat untuk mengatakan kata yang adil. Nyonya, sekarang pendekar pedang saya sedang duduk di rumah keluarga Lin Anda. Jika Anda memiliki keberanian, saya akan mengulangi apa yang Anda katakan tadi. Kata-kata pedang yang tak tertandingi sangat kuat. Beberapa kata terakhir diucapkan kata demi kata, dan dengan setiap kata yang diucapkan, niat membunuh di tubuhnya akan meningkat 1 poin, dan wanita tua itu hanya merasakan ketakutan di hatinya. 1 poin. Ketika Jian Wushuang mengatakan ini, niat membunuh di tubuhnya telah mencapai ekstrim. Pada saat itu, wanita tua itu merasakan getaran, dan setiap saat, dia mungkin langsung kehabisan. Matanya menatap bulat, wajahnya dengan sedikit rahmat berubah merah dan bengkok, dan dia membuka mulutnya untuk mengatakan apa yang ingin dia katakan, tetapi dia ketakutan, kata-katanya benar-benar tersangkut di tenggorokannya dan dia tidak bisa mengatakan apa-apa sama sekali. Seolah-olah seseorang memegang lehernya secara langsung. Takut, takut. Dalam kepanikan yang menakutkan ini, setiap detik adalah siksaan yang tak ada habisnya untuknya. Pedang yang tak tertandingi sangat acuh tak acuh. Keluarga Lin, keluarga berukuran sedang di kerah bilah besi. Meskipun ada 8 alam suci dalam keluarga, mereka hanyalah alam suci biasa. Yang terkuat hanyalah alam ketiga. Tidak ada realitas suci pamungkas. Jian Wushuang tidak keberatan. Pedang, Tuan Pendekar. Suara itu terdengar, tapi Lin Xian yang berbicara, dan aku melihat bahwa pandangan Lin Xian pada Xiang Jianshuang juga agak ketakutan. Sebelum mereka melihat Jian Wushuang masih muda, hanya ketika Jian Wushuang adalah kekuatan suci biasa, tetapi sekarang tampaknya ini tidak terjadi sama sekali. Monster tua, pendekar pedang ini pastilah monster tua yang tidak tahu sudah berapa tahun dia hidup. Itu hanya efektif untuk tetap berada di wajah, jadi dia selalu mempertahankan penampilan seorang pemuda. Kekuatan suci keluarga Lin juga meraung di hati mereka. Niat membunuh sendiri membuat mereka kehilangan keberanian untuk bersaing dengan itu, tetapi Anda bisa membayangkan seberapa kuat pedang itu. Dan bagaimana kelas yang kuat ini hanya menjadi seorang pemuda berusia 20-an. Tuan Swordsman, masalah ini hanyalah kesalahpahaman, dan saya harap Anda tidak menyalahkan saya. Lin Xian sangat rendah hati, dan bahkan dengan sedikit rasa hormat, ia bahkan mengubah namanya menjadi Anda. Jian Wushuang mendengus dingin, tetapi perlahan-lahan berkumpul di tubuh niat membunuh. Niat membunuh berkumpul, dan semua orang di Yanwu merasa lega. Wanita tua itu masih merah saat ini, dan dia memandang Jian Wushuang dengan ngeri, tetapi tidak berani mengatakan lebih banyak. Penatua Lin Zong. Mata Jian Wu melemparkan tembakan lain ke Lin Zong di bidang Wu, dan suaranya tetap dingin. Anda baru saja mengatakan bahwa murid saya menggunakan harta eksternal untuk membunuh 7 binatang roh. Dalam hal ini, tolong katakan padaku harta apa yang telah digunakan muridku, dan bagaimana dia membunuh semua bis spirit puncak yang berkepala 7 hanya dalam setengah hari. Kamu sebaiknya bisa mengatakannya dalam 10, kalau tidak orang tua Lin kamu sudah tua dan kamu takut tidak akan melihat matahari hari berikutnya. Ini pori-pori Lin Zong didirikan di seluruh, dan dahinya dingin dan berkeringat. Untuk waktu yang lama, kata-kata dalam mulut ini tidak lengkap, tetapi pikiran tentang pembunuhan mengerikan yang baru saja dihancurkan oleh Jian Wushuang artinya, dia tidak bisa menahannya. Tuan Pendekar, Penatua Lin Zong hanya bingung dan menyinggung muridnya. Lin Xian mulai berbicara, tetapi ketika dia mengatakan ini,
Ekspresinya tiba-tiba bergerak, murid. Ekspresi semua orang di bidang seni bela diri segera menjadi indah. Murid, pendekar pedang ini, menyebut Lin Lan seorang murid. Pada saat ini, Lin Lan dengan hormat membungkuk ke pedang dan berteriak, "Tuan." Jian Wushuang mengangguk lemah. Tuan ini, segera mengkonfirmasi hubungan antara keduanya. Lin Lan, sudahkah menyembah pendekar pedang itu sebagai guru? Tidak heran kalau pendekar pedang itu atas namanya untuk Lin Lan. Ternyata begini, menjadi seorang guru, normal untuk menjadi murid. Orang-orang di Yan Wuchang juga menjadi sadar. Tuer, pedang tak tertandingi. Lin Lan segera datang. Karena beberapa orang mempertanyakan kekuatan Anda, maka Anda harus membuktikannya kepada mereka, kata Jian Wushuang rendah. Ya, Lin Lan mengangguk, tetapi berbalik dan mengikuti, memandang Lin Yu, yang masih sok, langsung ke belakang. Lin Yu, mata Lin Lan membeku, dan dia memiliki napas roh yang kuat meledak seketika. Ketika semangat ini menyebar, segera mengejutkan semua orang yang hadir. Puncak kekurangan Yang, bagaimana itu mungkin? 3 hari yang lalu, wilayahnya jelas jatuh lagi, dan dia jatuh dalam kekurangan Yin. Jangan, semua orang tidak bisa tidak memikirkan kemungkinan. Dan hanya kemungkinan ini yang bisa menjelaskan semua ini. Artinya, Fudo dalam tubuh Lin Lan telah sepenuhnya dihilangkan. Bagaimana bisa, ada juga kejutan di tribun. Fudo Lin Lan, keluarga Lin juga memikirkan banyak cara untuk mencoba menyingkirkan mereka. Mereka mengundang banyak pria kuat, dan juga mengundang banyak alkemis, bahkan yang kuat yang mencapai tingkat tertinggi di Tanah Suci. Datang dan tunjukkan ke Lin Lan. Akibatnya, tidak ada yang bisa dilakukan. Tapi sekarang Fudo Lin Lan telah dihapus. Hanya dalam 3 hari, tidak hanya Fudo itu dihapus, tetapi kekuatan Lin Lan sepenuhnya dikembalikan ke puncaknya. Ini berarti, semua orang di tribun, termasuk Lin Xian dan Madam, pada saat ini mengarahkan pandangan mereka ke kursi. Jari-jari mereka mengetuk kursi dengan lembut, memperlihatkan senyum Jian Wushuang. Mereka semua tahu bahwa 3 hari yang lalu, Lin Lan masih sangat rendah. Hari ini, 3 hari kemudian, kekuatan Lin Lan telah sepenuhnya pulih, dan dia juga menyembah pendekar pedang misterius itu sebagai guru. Ditambah dengan niat membunuh mengerikan yang baru saja keluar dari Jian Wushuang, ini segera membuat mereka mengerti. Itu dia yang membersihkan Fudo Lin Lan, dan itu dia. Hanya dalam 3 hari, kekuatan Lin Lan kembali ke puncaknya. Semuanya berasal dari pendekar pedang. Misterius ini, ... Yang, puncak dari kekurangan Yang. Lin Yu, yang berada di depan Lin Lan, selalu bersemangat tinggi. Tapi sekarang, ketika dia melihat bahwa kekuatan spiritual Lin Lan telah sepenuhnya pulih, dia tertegun. Tapi Lin Lan tidak memperhatikannya, bentuk tubuhnya muncul tepat di depan Lin Yu, dan kemudian dia menamparnya. Lin Yu ketakutan, dan ingin menghindar secara tidak sadar, tapi tamparan ini terlalu cepat, dan itu dengan asal mula dunia, seolah-olah seluruh dunia tertindas. Banting, suara renyah terdengar, pipi Lin Yu tiba-tiba memerah, dan kepalanya dikipasi ke samping. Tapi sebelum ini Lin Yu merespon, Lin Lan sudah menembak lagi. Banting, ada 2 tamparan berturut-turut, dan mereka sangat mengipasi pipi kanan Lin Yu, ditambah tamparan sebelumnya, total 3 tamparan. Setelah 3 tamparan, pipi kanan Lin Yu bengkak dan memerah, dan darah mengalir dari sudut mulutnya, dia melebarkan matanya dan kehilangan matanya. Ada juga kesunyian di sekitar. Setelah melakukan semua ini, Lin Lan bahkan tidak mengganggu Lin Yu sama sekali, dan dia pergi tanpa meninggalkan sepatah kata pun. Pria yang kuat penuh gaya. Para murid keluarga Lin di panggung seni bela diri menatap punggung Lin Lan dengan ngeri, dan hati mereka terkejut. Mereka semua tahu bahwa jenius tak tertandingi yang mengagumi dan mengagumi semua orang 2 tahun lalu telah kembali. Lin Lan datang ke mimbar lagi, melihat ke atas, dan memandang kerumunan. Mengambil napas dalam-dalam, Lin Lan perlahan berbicara, "Saya tahu bahwa seseorang dalam keluarga telah mengusulkan, dan bahkan telah membuat keputusan, untuk menikahi saya dengan lohai-lohai, maka saya akan menanggapi Anda sekarang. Aku belum menikah, saya tidak menikah," dan 3 kata sederhana itu membuat semua orang yang hadir terlihat galak. Bahkan Lin Lan sendiri merasa lega setelah mengucapkan 3 kata ini. Ketika keluarga Lin membuat keputusan untuk menikahinya dengan Nalohai sebelumnya, meskipun dia hampir putus asa. Pada saat itu, dia masih berada di titik rendah, dan statusnya dalam keluarga Lin tidak relevan.
Pada saat itu, dia mengatakan dia tidak akan menikah dan tidak berpengaruh sama sekali. Tapi sekarang berbeda. Sekarang dia telah memulihkan kekuatan puncaknya. Jenius yang luar biasa sekali kembali. Dan yang paling penting, dia juga memiliki seorang guru yang misterius dan kuat. Dengan dukungan gurunya, dia penuh percaya diri. Di atas tribun, pembangkit tenaga listrik tingkat tinggi dari keluarga Lin semuanya jelek, dan langkah Lin Lan adalah pelanggaran terang-terangan terhadap keputusan tingkat tertinggi keluarga Lin. Namun terlepas dari ini, orang-orang dari keluarga Lin tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Lagi pula, di stand ini, Master Lin Lan, pendekar pedang yang mengerikan masih ada di sana. Pada saat ini, Jian Wushuang, yang ngeri oleh mereka, perlahan-lahan berdiri. Dia memandang Lin Lan dan tersenyum sedikit, tetapi kemudian perlahan-lahan berjalan keluar dari tribun dan menuju ke halaman tempat dia tinggal. Lin Lan mengikuti di belakang Jian Wushuang, dan segera mereka menghilang dari pandangan semua orang. Ketika Jian Wushuang pergi dengan Lin Lan, keributan sengit terjadi di bidang seni bela diri kinerja ini. Di ruang rahasia rumah keluarga Lin. Bunuh dia. Aku ingin membunuhnya. Ibu, bunuh bangsat itu untukku, bunuh dia. Lin Yu, yang wajahnya masih merah dan bengkak, marah, dengan raungan mengerikan di matanya. Di depan murid kuat yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh keluarga Lin, Lin Lan menamparkan 3 tamparan berturut-turut, ini menyalahkan Lin Lin. Diam, wanita tua itu membentak. Aku tidak menyangka pelacur kecil ini punya hari untuk berbalik. Aku tahu sejak awal bahwa ketika aku mulai dengannya, dia sudah lebih kejam dan membunuhnya secara langsung, tidak hanya memberikan fudo. Wajah wanita tua itu sangat dingin. Itu benar, fudo yang menyiksa Lin Lan selama 2 tahun, membuatnya hampir putus asa, memang dikirim oleh wanita ini. Namun, dia tidak membunuh Lin Lan secara langsung pada saat itu, dan dia khawatir. Lagi pula, Lin Lan memiliki status yang sangat tinggi dalam keluarga Lin pada waktu itu. Seluruh keluarga Lin menganggapnya sebagai harta, dan tidak hanya keluarga Lin, tetapi juga beberapa orang kuat top dengan kerah pedang besi. Pada saat itu, dia jauh kurang mengendalikan keluarga Lin daripada dia sekarang, dan tidak berani benar-benar membunuh Lin Lan. Sampai sekarang, Lin Lan tidak memiliki status sama sekali dalam keluarga Lin, jadi dia menembak sampai mati Lin Lan, tetapi diselamatkan oleh Jian Wushuang. Lin Zong, pendekar pedang, bagaimana menurutmu? Nyonya Lin memandang Lin Zong di sebelahnya. Lin Zong berdiri di sana, mengerutkan kening, dan merenungkan untuk waktu yang lama, sebelum dengan sungguh-sungguh berkata, Nyonya, pendekar pedang itu, sangat kuat. Meskipun dia belum melihatnya menembak nyata, niat membunuh yang luar biasa bahwa dia meledak di panggung seni bela diri sudah cukup untuk membuktikan kesombongannya. Dan fudo itu, ada begitu banyak orang kuat, bahkan orang yang kuat di tingkat tertinggi tanah suci, tidak berdaya, tetapi dia dengan mudah dibersihkan. Semua ini menunjukkan bahwa orang ini mengerikan. Setidaknya dalam keluarga Lin kita, tidak ada yang bisa menandinginya. Lin Zong sangat jelas. Keluarga Lin hanya keluarga menengah dengan pisau besi, dan yang terkuat juga merupakan negara suci ketiga yang paling penting. Setiap negara sakral adalah yang tertinggi, dan dapat merajalela dalam keluarga Lin, dan pedang itu unik. Paling tidak, itu juga yang tertinggi dari keadaan suci, dan bahkan di puncak dari keadaan suci, itu tidak biasa. Bajingan, dari mana pendekar pedang ini berasal? Gumam Madam dengan dingin. Nyonya, jujur saja, pendekar pedang itu, kita tidak bisa memprovokasi, seluruh keluarga Lin tidak bisa memprovokasi itu. Lin Zong bergumam. Wanita tua itu juga tenggelam, tetapi dia mengikuti dengan senyum dingin. Ya, pendekar pedang itu begitu kuat sehingga saya bahkan tidak dapat memprovokasi oleh keluarga Lin saya tapi kami tidak mampu membelinya. Terjangkau. Hah, Lin Zong tidak tahan untuk tidak memandang Nyonya Chow. Bukankah Lin Lan di hadapan semua orang, mengatakan dia tidak akan menikah? Nah, pernikahan Lin Lan dengan Nalohai, keluarga Lin saya dan keluarga Luo telah berlalu, dan sekarang berkata tidak, Anda harus menjadi Luo Haina. Akankah leluhur kedua berhenti? Mulut Madam menimbulkan senyum dingin. Bu, apa maksudmu? Lin Zong mengerutkan kening. Kirim seseorang untuk menyebarkan berita ke Lohai segera. Ingat, itu disampaikan kepada Lohai sendiri, bukan untuk keluarga Luo. Wanita itu memerintahkan. Begitu ekspresi Lin Zong bergerak,
hatinya segera mengerti maksud dari wanita tua itu, dan Zheng Zhengjian segera menoleh. Tetapi mata madam dipenuhi dengan rasa dingin yang belum pernah terjadi sebelumnya, seperti kalajengking yang beracun, dan suara dingin itu perlahan-lahan keluar dari mulutnya. Schwartzman, keluarga Linku tidak bisa main-main denganmu, tapi aku harus melihatnya. Keluarga Luo, salah satu dari 6 keluarga besar, tidak bisa mengacaukannya. Di halaman, Jian Wushuang duduk di meja batu, tetapi menatap Lin Lan yang sedang berlatih ilmu pedang. Cahaya pedang menari, masing-masing pedang membangkitkan potensi langit dan bumi, dan berisi asal-usul dunia. Hentikan, kata Jian Wushuang tiba-tiba. Tuan, Lin Lan menghentikan gerakan di tangannya, dan Zhao Jianshu menoleh. Prestasi Anda di Kendo tidak lemah, tetapi Anda tidak memiliki keterampilan ofensif yang benar. Jian Wushuang membuka mulutnya. Saya tahu keterampilan pedang yang baik pada asal-usul dunia. Lihat, kamu perhatikan baik-baik. Jian Wushuangdang bahkan mulai berlatih. Dia melakukan taktik pedang kelas atas kelas 2 bernama Swordwall. Perlu dicatat bahwa Jian Wushuang telah menghabiskan 1 tahun penuh di menara pedang leluhur. Selama tahun itu, ia belajar banyak trik pedang, termasuk beberapa trik pedang yang cocok untuk asal-usul dunia. Salah satu keterampilan pedang tingkat tertinggi. Hanya dalam beberapa saat, Jian Wushuang mempraktikkan 3 gaya pertama dunia pedang, dan pada saat yang sama menjelaskan prinsip-prinsip misterius. Berbicara tentang ini, maka Anda perlahan-lahan akan memikirkannya sendiri. Jika Anda tidak memahaminya, tanyakan saya lagi. Jian Wushuangdao. Ya, Lin Lan mengangguk. Dan pada saat itu, suara mengayu terdengar, dan Lei Yun berlari dengan sedikit cemas. Nona Laner, Tuan Pendekar Pedang. Lei Yun datang ke halaman untuk menunjukkan bahwa dia memberi hormat dengan Jian Wushuang dan Lin Lan, dan kemudian dia berkata langsung, ini Luo dari keluarga Luo. Apa? Lin Lan membeku. Jian Wushuang juga sedikit mengernyit. Di luar gerbang, ada banyak langkah kaki, dan ada beberapa suara yang berserakan masuk. Tuan Luo Hai, ini hanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman, keluarga Lin Anda akan bercerai di depan umum. Adakah kesalahpahaman, Tuan Luo Hai? Hal-hal tidak seperti yang Anda pikirkan, keluarga Lin saya tidak berniat pensiun. Yah, aku sangat peduli padamu, aku ingin melihat, di mana nyali Lin Lan, bagaimana berani untuk mundur dari pernikahan anakku. Suara itu semakin keras, dan tak lama kemudian sekelompok besar orang bergegas ke rumah sakit untuk mencari pria yang dingin dengan sedikit rasa malu. Ada juga seorang lelaki tua yang tidak dikenal dengan pakaian ungu, dan lelaki tua dengan pakaian ungu itu telah memasuki alam suci. Adapun orang-orang dari keluarga Lin, mereka berdiri di samping mereka, dan Lin Xian dan Madame Lin ada di sana. Wajah Lin Xian malu, tetapi nyonya itu terlihat acuh tak acuh, dan ada sedikit rasa dingin di kedalaman murid. Begitu Luo Hai bergegas ke rumah sakit, dia melihat Lin Lan sekilas, dan ekspresinya bergerak segera. Saya mendengar bahwa keindahan surgawi Nona Lin, tetapi sekarang sepertinya dia adalah wanita cantik. Apalagi, dia masih jenius, dan anak saya menyukainya. Luo Hai tersenyum dingin, senyumnya dengan sedikit pesona jahat. Aku tidak tahu mengapa putra Luo Hai ada di sini, mengapa? Lin Lan berkata dengan dingin. Hei, apa lagi yang bisa terjadi, secara alami untuk 2 pernikahan kami? Pesona Luo Hai Sie tertawa. Maaf, aku tidak pernah berjanji untuk menikahimu dari awal hingga akhir, kata Lin Lan. Aku sangat peduli padamu. Wanita yang diinginkan bocah laki-laki itu tidak pernah ada. Sekarang setelah keluarga Linmu mengatakan bahwa kau ingin menikah denganku, kau harus menikah dan kau harus menikah. Luo Hai berbicara tentang ini, wajahnya menjadi sedikit malu. Tuan Wu, bawa dia langsung ke anak saya. Saya ingin melihat, siapa yang berani menghentikan saya naik turun keluarga Luo. Ya, jawab pria tua ungu di sebelah Luo Hai. Tuan Luo Hai, jangan. Semua orang di keluarga Lin terkejut, dan hanya ingin berhenti. Tetapi lelaki tua berpakaian ungu itu sudah menembak. Wanita, kamu bisa pergi dengan putraku dengan jujur. Pria tua dengan pakaian ungu itu mencibir, dan tubuhnya muncul di depan Lin Lan. Telapak tangan yang layu membentang dan dia meraih Lin Lan. Namun, pada saat yang sama dengan pria tua dengan pakaian ungu itu pergi, sosok tanpa pedang juga bergerak. Orang tua berpakaian ungu belum sempat bertemu Lin Lan, tapi sekarang Lin Lan tiba-tiba memiliki seorang pemuda mengenakan jubah hitam dan membawa pedang.
Pria muda itu tampak acuh tak acuh, melambaikan lengan bajunya dengan sia-sia, pergi. Semburan minuman keluar dari mulut Jian Wushuang, dan jubah lengan berguling, mendorong kekuatan agung meledak. Apa? Pria tua ungu hanya merasa bahwa kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya datang darinya. Kekuatan kuat ini memukulnya, menyebabkan dia meludahkan darahnya dan memuntahkan sejumlah besar darah, dan tubuhnya juga meledak dan hancur lebur. Pergi ke dinding berikutnya, dan dinding itu segera meledak. Adegan ini membuat banyak kedutan kuat keluarga Lin di dalamnya. Dengan lambaian lengan bajunya sesuka hati, dia melukai seorang pria suci yang telah mencapai 3 tingkat dunia. Kekuatan macam apa ini? Setelah pria tua dengan pakaian ungu itu diledakkan kembali, mata Jian Wu dingin, bentuknya tiba-tiba muncul, dan dia muncul di depan Luo Hai. Boom! Niat membunuh yang luar biasa langsung menyelimuti Luo Hai. Kepala Luo Hai meraung, matanya bulat, dan dia benar-benar panik, sementara celananya langsung basah. Ini tas jerami. Jian Wushuang mengabaikan Luo Hai, dan ada sedikit penghinaan di matanya. Segera, suara rendah itu terdengar dalam hati Luo Hai. Perkawinan muridku denganmu salah. Besok, aku akan membawa muridku ke Luo. Saya pulang untuk membayar penalti, dan sekarang Anda bisa membawa orang-orang Anda bersamamu. Setelah itu, niat membunuh Jian Wushuang perlahan-lahan bertemu, lalu Luo Hai kembali kepada Tuhan. Pergi, cepat. Luo Hai sudah sangat ketakutan, dia tidak berani tinggal sebentar. Dia membawa orang tuanya berpakaian ungu dan tersandung jauh dari keluarga Lin. Melihat adegan ini, semua orang di keluarga Lin menghela nafas, dan Lin Xian, pemilik keluarga Lin, bahkan berkata, Tuan Pendekar, perkawinan Lan Er memang tidak dipedulikan oleh keluarga Lin, yang telah menyebabkan masalah pada Tuan Pendekar. Masalah? Aku tidak takut. Aku takut diperhitungkan. Suara Jian Wushuang dingin. Hitung. Lin Xian mengerutkan kening. Murid saya tidak menikah di depan semua orang di pagi hari. Di sore hari, Luo Hai datang untuk menjemput orang secara langsung. Berita itu berlalu dengan cepat. Jian Wushuang tersenyum dingin, tetapi matanya yang dingin menghadap ke sana. Wanita tua itu menoleh. Nyonya panik, tetapi dia tidak menunggunya menjelaskan apapun, berteriak. Angin sepoi-sepoi bertiup, tetapi Jian Wushuang muncul di depannya, dan kemudian sebuah telapak tangan, seperti tang, menyambar lehernya dan mengangkatnya. Tuan Pendekar, semua orang di keluarga Lin terkejut. Hah! Jian Wushuang memberikan seruan nyaring dan melemparkannya keluar. Wanita tua itu terbang keluar dan menabrak meja batu di halaman, yang segera runtuh dan hancur. Nak, pria ini sudah mati atau hidup, Anda yang memutuskan. Lin Lan menatap wanita tua yang sudah berbaring di tanah seperti anjing mati, dan ada kilatan dingin di matanya, tetapi lebih banyak yang ragu-ragu. Segera mengikuti Lin Lan, dia berjongkok dan melambaikan tangannya, langsung menghancurkan dantian wanita tertua itu. Kamu telah menganiaya aku 3 atau 5 kali, membuatku lebih buruk. Sekarang, aku menghancurkan dantianmu, dan itu juga merupakan sebab dan akibat. Jian Wushuang melihat ini, tetapi tidak bertanya. Besok, aku akan menemanimu ke rumah Luo dan berjalan-jalan. Saya melihat bahwa beberapa pembaca mengatakan bahwa Jian Wushuang tidak menerima murid-muridnya terlalu dini. Dijelaskan bahwa dia dibunuh karena peta dipertukarkan. Protagonis baru saja tiba di Divine China. Dia tidak memiliki keluarga dan tidak ada alasan. Konvergensi. Adapun plot Tanah Ilahi, itu akan segera diluncurkan, semua orang akan menunggu dan melihat. Keluarga Luo, salah satu dari 6 keluarga besar kerah pisau besi. Mampu menjadi keluarga besar, warisan keluarga Luo dan kekuatan keseluruhan jauh dari yang sebanding dengan keluarga Lin. Di dalam keluarga Luo, ada tidak kurang dari puluhan orang kuat di alam suci, bahkan di alam suci tertinggi, keluarga Luo memiliki 3. 2 sosok perlahan-lahan muncul di depan rumah keluarga Luo, salah satunya adalah seorang pria muda membawa pedang, dan yang lainnya juga pedang. Namun, mereka adalah wanita yang tampak cantik. Melihat penampilannya, keduanya tampak muda. Mereka serupa. Pada pandangan pertama, orang lain pasti akan berpikir bahwa keduanya adalah saudara dan saudari, dan mereka tidak akan pernah memikirkan hubungan antara keduanya dan murid-murid mereka. Tuan, keluarga Luo ini akhirnya menjadi salah satu dari 6 keluarga besar kerah pisau besi. Mereka yang paling peduli dengan wajah. Ayo masuk dan menikah seperti ini, bukankah itu sedikit? Lin Lan Liu Mei sedikit mengernyit. Kamu tahu itu.
Jian Wushuang melirik Lin Lan, menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kamu sudah mengatakan tidak untuk menikah di depan begitu banyak orang, apa bedanya menikah? Lin Lan tidak bisa membantu menurunkan kepalanya. Ayo masuk dan bicara. Segera, sosok Jian Wushuang dan Lin Lan muncul di kehampaan di depan rumah keluarga Luo. Pendekar, datang ke sini untuk mengunjungi. Suara Jian Wushuang menyebar. Meskipun ada puluhan siluet dari keluarga Luo, dan muncul di kehampaan di depan pedang tanpa dua sisi. Apakah kamu seorang pendekar pedang? Suara dingin terdengar, berbicara dengan seorang lelaki tua berwajah dingin. Penampilan lelaki tua itu agak mirip dengan Lo Hai. Itu adalah keluarga Luo yang lebih tua, Luo Shan. Selain Luo Shan, ada juga seorang pria parubaya dengan wajah sombong. Tengah pria parubaya adalah kepala keluarga Luo, Luo Hong. Selain dua orang ini, ada juga seorang lelaki kekar yang berdiri berdampingan dengan Luo Hong, yang juga cukup kentara. Lelaki kekar ini juga membawa pedang ungu. Niat Jian Wushuang diketahui oleh banyak anggota keluarga Luo yang kuat. Pada saat ini, ketika melihat Wushuang, tidak ada yang baik tentang mereka. Keluargaku, tujuan kedatanganku di sini jelas bagi kalian semua. Pernikahan selalu tentang cintamu, dan muridku tidak pernah berjanji untuk menikahi Lo Hai itu, jadi, hentikan pernikahan ini. Ada banyak harta dan ramuan di cincin ini, itu dianggap sebagai hadiah. Jian Wushuang melambaikan cincin Qiankun dan kehilangannya. Luo Shan itu mengulurkan tangan dan mengambil cincin Qiankun, tetapi dia tidak repot-repot melihatnya, tetapi berkata dengan rendah, jika Anda ingin membayar beberapa harta eliksir, Anda ingin menikah lagi. Anda mungkin terlalu khawatir tentang keluarga Luo saya. Aku tidak tahu apa yang penatua Luo Shan bisa ajarkan padamu. Suara Jian Wushuang acuh tak acuh. Ajari aku, ini sangat sederhana. Luo Shan tersenyum acuh tak acuh, di mana 3 metode perlindungan utama. Hah, hah, hah. 3 sosok muncul dengan sia-sia di depan Jian Wushuang. 3 pria, 2 pria dan 1 wanita, memancarkan napas besar, dan mereka semua telah mencapai alam suci, dan ketiganya telah mencapai tingkat ketiga dari dunia. Hanya 1 langkah lagi, mereka memasuki dunia suci yang paling suci. Di dunia ini, kekuatannya selalu dihormati. Suara Luo Shan terdengar. Pendekar, kamu juga bisa menceraikan murid-muridmu. Kamu bahkan tidak perlu membayar dosa-dosamu. Kamu hanya perlu mengalahkan 3 metode perlindungan utama dari keluarga Luo ini dan membiarkan keluargaku Luo mengakui kekuatanmu. Keluarga Luoku akan menjual wajahmu. Tapi jika kamu lemah, kamu tidak bisa mengalahkan ketiga metode perlindungan keluarga Luo, maka maaf, bahkan jika harga yang kamu bayar besar, keluarga Luoku tidak akan mengenalinya. Oh. Jian Wushuang mengerutkan kening, tetapi senyum muncul di wajahnya. Dalam hal ini, silakan ambil 3 tembakan. Mata Jian Wu dengan tenang melihat 3 metode perlindungan utama di depannya. 3 wali utama saling memandang, mengangguk diam-diam, dan segera mengikuti sosok ketiganya dan bergerak langsung. Boom! Pita ungu muncul seperti hantu di depan Jian Wushuang, dan pedang memotong langsung ke kepala Jian Wushuang. Kecepatannya terlalu cepat. Kekuatan suci biasa, di bawah pedang ini, takut kalau mereka tidak punya waktu untuk merespons. Banyak yang kuat dalam keluarga Luo berdiri di kekosongan dan melihat semuanya dengan tenang. 3 metode perlindungan utama telah saling berkenalan selama bertahun-tahun. Ketiga telah bergabung, bahkan jika mereka adalah kekuatan utama dari Tanah Suci, mereka dapat saling bertarung untuk menguji kekuatan pendekar pedang ini. Itu tidak bisa lebih baik. Luo Hong, kepala keluarga, tersenyum acuh tak acuh. Keluarga Luo, sebagai salah satu keluarga besar, tidak hanya memiliki latar belakang yang kuat, tetapi juga pemiliknya lebih cerdas daripada Lin, pemilik keluarga Lin. Kemarin, ketika keluarga Luo mengetahui berita perceraian Lin Lan dan juga mengetahui keberadaan Jian Wushuang, keluarga Luo telah membahas dan menggunakan 3 metode pertahanan utama untuk menguji kekuatan Jian Wushuang. Buktikan bahwa Jian Wushuang memiliki kekuatan tempur tertinggi di Tanah Suci. Keluarga Luo juga menjual wajah Jian Wushuang dan pensiun dengan damai. Dan jika Jian Wushuang tidak dapat mengalahkan 3 pembela utama, sikap keluarga Luo akan menjadi sulit. Setelah semua, keluarga Luo adalah salah satu dari 6 keluarga besar. Pernikahan keluarga Luo bukan untuk siapapun yang ingin pensiun. Banting, tumbukan rendah terdengar, dan Jian Wushuang membanting tinjunya secara acak, tetapi menghancurkan streamer ungu secara langsung. Seorang pembela mengambil pukulan penuh, tetapi Jian Wushuang menghancurkannya dengan tangan kosong.
Adegan ini mengejutkan banyak orang kuat di keluarga Luo, tetapi pria kekar dengan pedang berdiri berdampingan dengan Luo Hong melintas di matanya. Sedikit cahaya bersinar, sombong sekali. Pria kekar itu tidak bisa tidak mengaguminya. Dan setelah memukul Streamer dengan kepalan sesuka hati, tubuh Jian Wushuang melonjak karena angin kencang dan guntur, kemudian ia melihat 3 afterimages di kekosongan, dan 3 suara benturan rendah. Perawakan perlindungan hukum meledak. Pertempuran ini telah berakhir. 3 metode perlindungan utama mendapatkan kembali status mereka, dan ketiganya memandang Jian Wushuang dengan ngeri di mata mereka. Hanya sesaat, mereka bertiga langsung ditolak. Terlalu cepat, terlalu mudah. Kekuatan kedua belah pihak tidak pada level yang sama. Ini, banyak anggota keluarga Luo yang kuat juga ada di sana. Orde kedua, Luo Hong, kepala keluarga Luo, memiliki wajah yang bermartabat. Pendekar pedang ini harus memiliki kekuatan tempur Orde 2. Ya, lelaki kekar di sebelahnya juga menunjukkan cahayanya. Nalohong lalu berkata langsung, Tuan Pendekar sangat cakap dan mengagumkan. Pernikahan Rasul dengan keluarga Luo saya, Luo Hai, berhenti di sini. Terima kasih. Jian Wushuang tersenyum ringan, dan hatinya lega. Dia awalnya berpikir bahwa saat ini ketika dia bercerai, dia harus terlibat dengan keluarga Luo, dan bahkan memiliki pertempuran besar. Saat itu, seorang tokoh tiba-tiba muncul di depan Jian Wushuang, pria kekar dengan pedang yang berdiri. Berdampingan dengan Luo Hong, Tuan Lei Dao, ini untuk. Keluarga Luo tampak terkejut. Pria kekar, guntur pisau, menatap Jian Wushuang rat-rat. Pria ini memancarkan napas yang sangat keras dan luar biasa, matanya panik, dan dia berkelahi. Namaku Thunder Knife, dan hal favoritku dalam hidup adalah bertarung dengan yang benar-benar kuat, dan dalam kera pedang besi hari ini, aku telah menantang semua yang kuat yang telah mencapai tempat perlindungan tertinggi. Jarang bertemu denganmu seperti kamu hari ini. Orang kuat Orde 2 yang dicurigai, apapun yang terjadi, harus bertarung di pertandingan terakhir. Pisau guntur, Orde kedua, Jian Wushuang melihat, Tuan Luo Hong, tidak keberatan jika aku bertarung dengan pendekar pedang ini di kediaman keluargamu Luo. Pisau guntur memandang Luo Hong lagi. Selama aku tidak menghancurkan rumah keluarga Luoku, Tuan Lei Dao akan melakukannya terlepas dari tembakannya. Luo Hong tersenyum. Pendekar pedang, tolong. Pedang guntur melengkungkan tangannya ke arah pedang Wushuang, diikuti oleh tetapi tidak dapat membantu tetapi langsung menembak. Saya melihat pedang ungu ekstra di tangan Thunder Knife, sebuah langkah dalam bentuk, muncul tepat di depan Jian Wushuang melintasi jarak puluhan kaki. Pedang ungu itu berubah menjadi guntur ungu, melewati kekosongan untuk menghasilkan ledakan suara yang keras. Suara Cao Jian Wushuang berpisah. Kuat, pedang itu tidak tenggelam. Hanya dengan melihat pisau guntur, Jian Wushuang segera tahu bahwa dia sedang bertemu pria kuat yang sebenarnya. Tebing yang benar-benar mendominasi ini, meskipun dia merasakan tekanan yang baik. Tekanan ini bahkan lebih besar dari itu di Istana Suci ketika 4 guru surgawi bergabung. Dan kekuatan Thunderblade ini jelas jauh dari sebanding dengan 4 dewa surgawi, bahkan jika itu yang terkuat, ia jauh lebih kecil darinya. Pedang itu hancur, dan pedang itu memiliki bentuk kembar. Kemudian dia mengambil langkah ke depan, mengepalkan tangan kanannya, dan mengumpulkan kekuatan yang keterlaluan, dan kemudian meninju langsung dengan tinju. Pada saat ledakan, dunia gemuruh tampaknya bergetar. Tinju Jian Wushuang dan pedang ungu menghantam ke depan, membuat raungan sengit. Sosok Jian Wushuang berhenti bahkan jika itu meledak, dan bentuk pisau guntur adalah makanan yang sedikit. Thunder Knife memandang Jian Wushuang dengan terkejut, cukup pukul pedangku dengan tinjuku, dan aku bahkan tidak membelah telapak tangannya. Dan Jian Wushuang juga agak kaget. Aku sebanding dengan tubuh fisik seorang prajurit, tetapi dia menebas dengan satu pukulan, dan telapak tanganku mati rasa secara langsung. Sudah batas bahwa aku bisa membawanya dengan satu tangan, dan dia tidak pernah bisa mengambil pisau kedua. Ayo lagi. Pisau guntur itu tertawa, lalu sosok itu keluar lagi. Kali ini, Jian Wushuang tidak lagi bersembunyi, dan pedang panjang ditambahkan ke tangannya. Pedang ini diperoleh dari Istana Suci oleh Wushuang Sword. Tidak mungkin. Ketiga pedang pembunuh itu terlalu mencolok sebagai prajurit sihir kelas 1, jadi pedang Wushuang biasanya bertarung dengan orang-orang, umumnya hanya menggunakan pedang kesepian ini. Dengan dengung dingin, pedang di tangan tanpa pedang langsung berubah menjadi ular hantu, menyapu. Wow, 4 pedang berturut-turut,
Masing-masing pedang sangat cepat, dan sudutnya sangat rumit, sehingga Thunder Knife harus menunjukkan yang terbaik untuk melawan. Tetapi setelah keempat pedang itu ditentang, pedang itu terlepas, dan pedang di tangannya pecah. Teknik pedang Yipin padam, dan kekuatannya bisa langsung meledak. Pisau guntur melambaikan pedangnya untuk melawan, tetapi dia diusir oleh ledakan pedang. Ini hebat. Setelah Thunder Knife berdiri kokoh, dia menatap Xiang Wushuang lagi, matanya lebih cemerlang. Kamu sangat kuat. Jika aku ingin mengalahkanmu, aku takut untuk menggunakan trik terkuat, tetapi trik terkuatku digunakan ketika aku putus asa. Sekarang hanya untuk diskusi, tidak perlu dilemparkan, kata Raido namun, secara perlahan mengembalikan pedang ke sarungnya, tentu saja, tidak ada rencana untuk bermain melawan pedang yang tak tertandingi. Kekuatannya sangat baik, jika saya menunjukkan trik terkuat, saya khawatir sulit untuk menolak. Jian Wushuang tersenyum rendah hati. Haha, pendekar pedang, jarang bertemu orang kuat sepertimu, ayo cari tempat untuk bercerita, bagaimana dengan itu? Pisau guntur tertawa. Ya, Jian Wushuang mengangguk, dan dia bisa melihat bahwa Thunderblade termasuk tipe orang yang berani dan tidak bermoral. Orang seperti itu pada umumnya layak bergaul. Selain itu, dia baru saja tiba di Divine China dan banyak hal belum dipahami. Pelajari jawabannya dari pisau guntur ini. 2 orang, keluarga Luo saya telah menyiapkan anggur untuk 2 orang, dan keduanya hanya di keluarga Luo saya, kata Luo Hong saat ini. Ada pemilik Lauro. Jian Wushuang mengucapkan terima kasih, lalu pergi dengan Luo Dao menuju rumah keluarga Luo, dan Lin Lan mengikuti di belakang Jian Wushuang dengan patuh. Di rumah keluarga Luo, di sebuah rumah bangsawan, Jian Wushuang dan Thunder Knife duduk bersama. Pendekar, kamu benar-benar bisa menjemputku dengan tinjumu sendirian. Daging ini benar-benar sombong. Aku sudah berjalan begitu lama di negara bagian, dan ada banyak pria kuat yang telah bertarung, tapi aku bisa membandingkan denganmu secara fisik. Sebenarnya tidak, Raida menghela nafas. Pedangmu juga mengerikan, mendominasi dan sombong. Jian Wushuang juga mengingat pedang yang baru saja dilemparkan oleh pisau guntur, dan menghela nafas. Haha, tidak peduli seberapa kuat pedangnya, bukankah kamu telah ditolak? Rai Dao tertawa. Ya, betapa kuatnya kamu. Mengapa aku tidak pernah mendengar namamu di kerah pedang besi sebelumnya? Saya dari dunia luar, dan saya baru saja menginjakkan kaki di tanah suci. Jian Wushuang Dao. Tidak heran, Thunderblade berkata dengan bodoh, latihan 6 besar di luar dunia dapat mencapai kekuatan tempur tingkat 2, tapi itu bagus. Urutan kedua, Jian Wushuang mengerutkan kening. Pisau guntur, ketika Anda baru saja bertemu saya, Anda juga menyebutkan urutan kedua. Apa arti urutan kedua ini? Apakah kamu tidak tahu? Thunderblade menatap Jian Wushuang dengan terkejut, tetapi dengan cepat melepaskannya. Ya, setelah semua, kamu baru saja datang ke Shenzhou tidak lama setelah itu. Aku tidak tahu dan itu normal. Biarkan aku menjelaskan kepadamu. Thunderblade segera berbicara. Kamu harus tahu bahwa di alam suci, tidak ada tingkat alam. Beberapa hanya persepsi asal. Jadi sejak awal, alam suci dibagi menjadi 3 tingkatan. Domain serupa tidak akan mengatakan, katakan saja ekstrim, ekstrim adalah yang tertinggi dari alam suci, yang merujuk pada realisasi tingkat asal tertentu. Namun, itu juga yang paling utama di alam suci. Ada juga kekuatan dan kelemahan, dan perbedaannya sangat besar. Mendengar ini, Jian Wushuang mengangguk diam-diam. Itu juga merupakan pamungkas dari alam suci, dan celahnya memang bisa sangat besar. Seperti pada jam 6 di Universitas Nanyang, kekuatan tempur hari itu jauh lebih kuat daripada 3 dewa langit utama lainnya, dan itu jauh lebih kuat daripada alam suci lainnya. Jian Wushuang sendiri sekarang adalah yang tertinggi di alam suci, tetapi sekarang ia sangat mudah untuk membunuh alam suci tertinggi. Pada akhirnya, alam suci hanyalah konsep yang kabur. Apa yang kita lihat adalah persepsi. Asal-usulnya, asal-usul langit dan bumi sama luasnya dengan laut. Menyadari setetes air adalah yang tertinggi dari tanah suci, dan memahami 100 tetes air masih merupakan yang tertinggi dari tanah suci, tetapi ada celah besar antara satu sama lain. Dan menurut celah-celah ini, tempat perlindungan utama juga dibagi menjadi 3 ordo. Urutan ketiga tertinggi. Urutan pertama mengacu pada yang tertinggi dari alam suci yang paling biasa. Pada akhirnya, tempat perlindungan semacam ini baru saja mencapai persyaratan asal,
dan tempat ini juga memiliki metode umum dalam menipu. 3 tempat perlindungan utama seperti keluarga Luo semuanya ada di tingkat ini, dan di seluruh negara bagian Shenzhou, tempat perlindungan utama dari Orde Pertama juga yang paling banyak. Thunderblade berbicara perlahan di sana, dan urutan kedua jauh lebih kuat dari urutan pertama. Tahap kedua secara umum bahwa persepsi tentang asal telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, dan tempat perlindungan tertinggi dari jejak asal kental. Jejak asal, Jian Wushuang tertegun. Itu dia. Begitu Raiden mengangkat tangannya, Jian Wushuang memperhatikan bahwa ada tanda seperti guntur ungu di lengan Raiden. Aku mengerti asal-usul guntur, jadi kohesi juga merupakan tanda guntur. Thunderblade melanjutkan, setelah mengondensasi asal-usul tanda, kekuatan akan sangat meningkat ketika kekuatan sumber didesak. Pada saat yang sama, alam suci Orde Kedua adalah yang tertinggi. Mereka juga memiliki tentara, cheat, atau cara yang jauh lebih baik daripada urutan pertama. Tentu saja, ini hanya situasi normal, tetapi meskipun beberapa orang tidak pernah membentuk jejak asli, kekuatan tempur mereka masih sebanding dengan urutan kedua. Seperti kamu tidak pernah mengembun cap asal, tapi tubuh fisik kamu sangat tirani, dan kekuatan tempur yang meledak tidak perlu mengkondensasikan cap asal. Aku lemah. Jian Wushuang tidak bisa membantu tetapi bisu. Tubuhnya sendiri memang merupakan keuntungan besar. Bagaimana dengan urutan ketiga? Tanya Jian Wushuang Lian. Tingkat ketiga sangat bagus. Tingkat ketiga dari Tanah Suci adalah yang tertinggi. Tidak hanya harta magis dan cara lain yang dimiliki oleh mereka luar biasa, tetapi persepsi mereka tentang asal juga lebih tinggi. Umumnya, mereka setidaknya terkondensasi keluar. Mereka yang memiliki lebih dari 3 jejak asli lebih dari 10 kali lebih kuat dari Holy Land Ultimate tingkat kedua. Aku telah bertarung dengan pembangkit tenaga listrik tingkat ketiga lebih dari sekali, dan aku akhirnya dikalahkan dengan menyedihkan, bukan level sama sekali. Thunder Knife tersenyum pahit. Begitu kuat. Diam-diam Jian Wushuang terkejut. Sebenarnya, di atas tahap ketiga, ada semacam alam suci pamungkas, tiba-tiba Thunderblade berkata lagi. Lebih kuat dari urutan ketiga. Jian Wushuang segera melihatnya. Ya, puncak dari tempat perlindungan semacam itu disebut kelas anti-celestial. Pisau Wright mengatakan ini, tetapi tanpa sadar mengungkapkan sedikit kerinduan. Tingkat tertinggi dari tempat perlindungan adalah monster asli di tempat suci. Tingkat ada, belum lagi kerah pisau besi kami, bahkan seluruh tanah ilahi. Alasan mengapa monster-monster ini disebut anti-level bukan hanya karena mereka memiliki kesadaran yang sangat tinggi tentang asal-usul, tetapi yang paling penting, orang-orang ini juga telah membangkitkan kekuatan yang sangat berbeda, yang merupakan kekuatan jiwa. Jiwa, mata Jian Wu tergerak, maksudmu jiwa pedang dan sejenisnya. Ya, kamu tahu. Thunderblade Cao Jian Wushuang melihat ke atas. Jian Wushuang hanya tersenyum, tapi hatinya aneh. Jiwa pedang, dia hanya tahu bahwa dia telah membangunkan dirinya sendiri, dan kebangkitan. Masih merupakan jiwa Suang Yipin. Mereka yang telah membangkitkan jiwa, misalnya, mengambil jiwa-jiwa, membangunkan jiwa-jiwa, dan memadatkan jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa itu dapat membuat kekuatan mereka melambung, seperti kekuatan tingkat ketiga, jika jiwa terbangun. Dengan kekuatan jiwa pedang, kekuatan tempur melonjak beberapa kali, dan secara alami itu melawan langit. Kata Thunder Knife. Jian Wushuang juga menyetujui kata-kata Thunderblade. Setelah memadatkan jiwa roh pedang, ia juga bisa menggunakan kekuatan jiwa pedang, dan kekuatan-kekuatan jiwa pedang itu sombong, dan itu memang bisa membuat kekuatannya melambung. Tingkat anti langit, sudah keberadaan terkuat di alam suci, dan di atas itu adalah tingkat yang lebih tinggi dari dunia Xiaoyun, kata Thunder Knife. Xiao Yunjing, Jian Wushuang mengangguk diam-diam. Di atas alam suci, ada alam Xiaoyun. Pedang ini tak tertandingi. Seperti Datian Zhao Huajue, setelah bertanya kepada Maha Guru, dia langsung pergi ke Jiuxiao. Menuju langsung ke Jiuxiao, situasi yang sesuai adalah Rilem Xiaoyun. Sayangnya, meskipun kita sudah menjadi yang tertinggi dari dunia suci, tapi kita jauh dari dunia Xiaoyun, tapi itu terlalu jauh, Lei Dao mengagumi. Fakta yang dia katakan tampaknya adalah ranah suci tertinggi, hanya satu langkah dari Xiaoyun, tetapi pada kenyataannya, masih ada banyak tikungan dan belokan yang harus dilalui dalam langkah ini. Tidak perlu ditembus untuk mencapai Xiaoyun. Itu mudah. Aku belum memadatkan jejak asalnya, tetapi tubuh fisikku sombong.
Dengan kekuatan yang diberikan oleh tubuh fisik dan kekayaan surga, aku bisa bersaing dengan Thunderblade Orde 2, tetapi sebenarnya, aku punya banyak metode yang tidak pernah aku gunakan. Muso Sword mengerang. Ketika pertama kali bermain melawan Thunder Knife mengatakan bahwa dia masih memiliki trik terkuat yang belum pernah dia gunakan, tetapi Jian Wushuang tidak pernah melakukan lebih banyak. Seperti Misteri Shuro, Alam Wanzong, dan banyak trik pedang. Selain itu, roh pedangnya yang terbangun, kekuatan roh pedang, tidak pernah digunakan. Yipin Senbing 3 pedang pembunuh, tidak pernah membawanya keluar. Menurut pisau guntur ini, aku memiliki kekuatan tempur tingkat 2 yang didasarkan pada tubuh fisik dan langit. Jika aku menggunakan Shuro Misteri Huang Quan untuk bekerja sama dengan Wanzong Realm untuk membentuk penindasan lapangan, itu seharusnya cukup untuk melawan top order kedua itu. Yang kuat, jika kamu menggunakan kekuatan jiwa pedang lagi, mungkin, aku bisa menyamai urutan ketiga yang kuat, mungkin. Pikir Jian Wushuang diam-diam di sana. Tentu saja, ini hanya berdasarkan apa yang dikatakan Rai Dao, beberapa spekulasi tentang kekuatannya, tetapi apakah kekuatan tempurnya saat ini benar-benar dapat mencapai level ketiga, jika dia tidak benar-benar bertarung dengan level ketiga yang kuat, dia tidak dapat memastikan. Oleh pendekar pedang, kamu baru saja datang ke Tanah Suci, aku khawatir bahkan tidak ada pijakan. Thunderblade tiba-tiba menatap Jian Wushuang. Ya, Jian Wushuang mengangguk kepalanya haha, maka Anda mungkin juga pergi ke Tuhan seperti aku. Kata Thunderblade, Lord Iron Blade. Jian Wushuang mengerutkan kening. Ya, Thunder Knife tersenyum. Lord of Iron Knife bukan hanya pembangkit tenaga listrik top yang telah mencapai Realm Xiaoyun, tetapi juga memiliki reputasi yang baik di seluruh Sensu. Lebih penting lagi, Lord of Iron Knife adalah seorang pria. Ya, dia selalu baik kepada orang lain, jadi Yang Mulia telah mengumpulkan sejumlah besar orang kuat. Jangan melihat kerah pisau besi, keenam keluarga besar ini dan keluarga menengah dan kecil, tetapi pada kenyataannya semua orang tahu bahwa hal yang paling menakutkan di kerah pisau besi adalah Tuan Pisau Besi, dan yang terkuat adalah yang paling. Apakah tentara bilah besi di bawah Tuan Bilah Besi? Keluarga Luo, salah satu dari 6 keluarga ini, memiliki lusinan alam suci yang kuat, bahkan 3 dari mereka. Mereka terlihat kuat, kan? Tapi kenyataannya, keluarga Luo ini di depan tentara pedang besi. Kemudian ikuti seperti ampas, tentara pedang besi dapat dengan mudah mengirim pemimpin untuk menghancurkan keluarga Luo dengan mudah. Ada banyak orang kuat di kerah pisau besi, tetapi Anda dapat mengatakannya dengan sopan, orang-orang kuat teratas yang telah memimpin seluruh tim pisau besi berkumpul di pasukan pisau besi, di mana yang kuat seperti Anda harus diperlakukan tempat tentara pedang besi. Orang-orang kuat top yang telah memimpin Jiu Cheng lebih dari 90% berkumpul di sana. Wajah Jian Wushuang juga menunjukkan ekspresi tertarik. Bagaimana? Apakah Anda ingin memikirkannya? Thunder Knife memandangnya sambil tersenyum. Jangan khawatir, tentara pedang besi ini, aku akan pergi. Kata Jian Wushuang langsung. Dia secara alami berperang, dan tempat-tempat di mana orang-orang kuat seperti bilah besi berkumpul adalah apa yang dia impikan, dan dia secara alami tidak perlu memikirkannya. Kurasa kamu akan setuju. Thunder Knife tersenyum cerah, tetapi segera mengangkat gelasnya. Ayo, pendekar pedang, minum. Jian Wushuang tersenyum dan mengangkat gelasnya. Dan tepat ketika Jian Wushuang dan Thunder Knife mengobrol dan minum, gelombang energi aneh tiba-tiba datang dari halaman samping. Baiklah, ini dia. Jian Wushuang dan Thunderblade sama-sama bergerak dalam penampilan, dan muncul dalam kehampaan mengikuti pergerakan kedua sosok itu. Melalui kekosongan, keduanya dapat dengan jelas melihat Lin Lan di halaman, dan napas yang naik ke atas mereka. Semua orang disucikan, mata Jian Wushuang menunjukkan kegembiraan. Haha, pendekar pedang, selamat, aku telah menerima murid yang baik. Pisau guntur bahkan menyenangkan Jian terhadap pedang. Jian Wushuang tersenyum, dan hatinya sangat bahagia. Bakat Lin Lan sangat tinggi. Dia memenuhi syarat untuk menyerang tempat kudus itu sejak 2 tahun yang lalu, tetapi karena hubungan Fudo, dia tidak hanya tidak membuat terobosan, tetapi ranah juga turun tajam. Setelah wilayah Lan dipulihkan, secara alami lebih dekat ke tempat kudus itu, hanya selembar kertas jendela. Begitu lapisan kertas jendela ini robek, Lin Lan secara alami menerobos. Tidak butuh waktu lama bagi napas Lin Lan di halaman untuk tenang perlahan, matanya juga terbuka, dan Jian Wushuang mendongak, dengan hormat memberi hormat, Tuan.
Ya, Jian Wushuang tersenyum ringan dan turun dengan Thunderblade. Kupikir akan butuh waktu bagimu untuk menerobos tempat kudus setelah kau memulihkan kekuatanmu, tapi sekarang sepertinya aku memandang rendah dirimu. Itu sepenuhnya tergantung pada guru untuk membersihkan Fudo untuk para murid, jika tidak para murid tidak akan menerobos alam suci. Aku takut tidak lama lagi mereka akan jatuh ke jin dan bawaan. Aku hanya bisa membantumu kali ini, tapi aku masih harus melihat diriku sendiri di masa depan. Jian Wushuang melirik Lin Lan dan berkata, aku telah berjanji pada Brother Lei Dao untuk bergabung dengannya di Iron Knife Lord dan bergabung dengan Iron Knife Army. Bagaimana dengan Anda, apa rencanamu? Aku, Lin Lan mengerutkan kening, tetapi mengikutinya dengan cermat tetapi terbuka, dengan sungguh-sungguh, para murid akan pergi sendirian. Oh, Jian Wushuang mengangguk diam-diam, oke, saya sibuk berlatih dan saya tidak punya waktu untuk mengatur beberapa pelatihan untuk Anda. Jika Anda terus mengikuti saya, itu mungkin bukan hal yang baik. Setelah itu, Jian Wushuang berbalik dan menyerahkan cincin Qiankun kepada Lin Lan. Di cincin Qiankun ini, ada beberapa harta yang mungkin Anda butuhkan. Anda memegangnya, dan Anda akan pergi sendirian di masa depan. Hati-hati, saya kehilangan hidup saya. Terima kasih banyak, Tuan. Lin Lan mengambil cincin Qiankuan dan mengangguk dengan hormat. Pergi. Jian Wushuang melambaikan tangannya. Lin Lan segera jatuh berlutut, memotong kepalanya 3 kali, dan langsung pergi. Seorang murid wanita yang cantik tidak tinggal bersamanya, jadi dia pergi sendiri. Pisau guntur menatap Jian Wushuang dengan main-main. Elang muda membentangkan sayapnya untuk terbang. Apalagi, jika aku pria besar, jika selalu ada murid wanita cantik di sampingku, apa itu? Jian Wushuang merentangkan tangannya. Kamu tahu itu. Thunder Knife memberi Jian Wushuang pandangan putih, tetapi diikuti dengan sesuatu yang aneh. Sebenarnya, aku benar-benar ingin bertanya, berapa umurmu? Kekuatanmu begitu sombong. Kamu seharusnya tidak terlalu muda dengan alasan, tapi kamu terlihat terlalu muda. Yah, rahasia. Jian Wushuang tersenyum sedikit, menjual kunci, dan tidak menjawab. Jangan katakan itu. Pisau guntur menusuk bibirnya, ayo pergi, aku akan membawamu untuk melihat Tuan Tuhan. Tidak lama kemudian, pedang Wushuang keluar dengan pisau kilat, dan pergi ke tempat di mana Raja Pedang Besi itu tinggal. Kerah pisau besi, wilayah yang luas, sedikit lebih besar dari seluruh Nanyang 6 besar. Lord of Iron Knife hidup di gunung yang berkelanjutan, dan ada banyak bangunan padat di gunung itu. Jian Wushuang dan Thunderblade semua bergegas di jalan, tapi masih butuh 3 hari penuh untuk datang ke sini. Pendekar, kamu akan segera melihat Tuan Dewa, kata pisau guntur. Tuan Besi, ada juga secercah harapan di mata Jian Wu. Satu tingkat hegemonik ada, tapi aku belum pernah melihat Xiao Yun. Lord Iron Knife, saya khawatir itu adalah rilem Xiao Yun yang benar-benar saya lihat untuk pertama kalinya. Itu adalah istana api tempat Dewa Tuhan tinggal. Rai Daoyao mengacu pada istana hitam yang menjulang tinggi di kejauhan. Istana ini dikelilingi oleh riak-riak emas, menyapu ke segala arah. Diam-diam mereka terkejut. Ikuti aku. Pisau guntur tertawa. Jian Wushuang mengangguk, dan mengikuti pisau guntur sebelum jatuh ke istana api itu. Ada pelayan yang menjaga gerbang istana Huoyou, tetapi kekuatan penjaga ini membuat pedang tak tertandingi. Tanah suci, yang terkuat di dunia suci harus dijaga. Diperkirakan bahwa hanya penguasa pisau besi yang memiliki kualifikasi ini di seluruh kerah pisau besi. Melihat Thunderblade dan Sword Wushuang datang, para penjaga ini tidak pernah berhenti. Apakah Lord-Lord ada di sini? Thunder Knife bertanya. Tuan Tuhan, sedang berdiskusi dengan 2 penguasa militer, dan beberapa pemimpin bertanggung jawab, kata seorang penjaga penuh hormat. Thunderblade mengangguk, pendekar, mari masuk. Kemudian Thunderblade memimpin pedang Wushuang langsung ke istana api. Seluruh istana api sangat besar. Pedang guntur membawa Jian Wushuang ke istana utama. Istana api begitu menginjak istana utama, Jian Wushuang segera melihat istana di kedua sisi, atau berdiri atau duduk di salib. Beberapa toko penuh dengan orang. Orang-orang ini memancarkan napas ngeri satu persatu, jauh lebih sombong dari dunia suci yang biasa. Yang kuat, orang-orang ini semua kuat, masing-masing tidak lebih lemah dari pedang guntur, atau bahkan lebih kuat. Jian Wushuang ketakutan di dalam. Di seluruh aula, pedang yang paling menakutkan adalah pria kulit hitam yang duduk di atas aula, yang sedikit kumuh, dengan tepi yang ceroboh.
Pria kulit hitam memiliki gelombang fluktuasi, seperti rasa penindasan yang dibawa oleh seluruh dunia. Apakah pria ini penguasa pisau besi? Jian Wushuang melirik pria hitam itu, yang kebetulan sedang menatapnya. Tiba-tiba, Jian Wushuang hanya merasakan kilatan guntur di kepalanya, dan seluruh orang itu benar-benar memusnahkan jenderal. Mengerikan, lihat saja, biarkan Jian Wushuang memiliki ketakutan batin. Ini adalah kekuatan absolut dari Xiao Yunjing yang kuat. Tuan-tuhan, Jian Wushuang juga memberi hormat dengan sopan. Sebelumnya, aku bermain melawan pendekar pedang. Pendekar pedang itu memiliki kekuatan tempur tingkat 2, kata Thunder Knife lagi. Orde kedua, Tuan Irong Knife di bagian atas aula utama sedikit mengangguk. Tentara Irong Knife di bawah kursi ini awalnya konsentrasi yang kuat, dan menyambut siapapun yang kuat untuk bergabung. Di pasukan, itu sudah cukup untuk mengambil posisi pemimpin, tetapi apakah Anda memiliki kekuatan pendekar masih perlu diuji. Magic is. Seorang pria dingin yang berdiri di sampingnya bergegas keluar dan muncul di depan Jian Wushuang. Pendekar, ini adalah aturan di pasukan pisau besi, kuharap kau mengerti. Thunderblade Cao Jian memandang. Yah, aku mengerti, Jian Wushuang mengangguk. Dan pria kejam modong memandang Jian Wushuang, pendekar, hati-hati. Suara itu jatuh, dan gelombang cuaca muncul dari tubuh iblis. Sosok itu muncul seperti pedang di depan kedua sisi pedang, dan kemudian tangan kanannya menjadi cakar. Udara keluar dari magnet. Kekosongan itu tampaknya terbelah dua oleh cakar yang cepat ini. Melihat serangan cakar ini, pedang kesepian muncul di tangan Jian Wu, dan pedang sengit itu langsung menusuk. Pada saat penikaman, pasukan pembunuh yang agung menyapu aula, yang memenuhi seluruh aula. Rasa membunuh yang kuat membuat banyak orang kuat di aula melihat mereka. Niat membunuh begitu kuat. Dia memiliki perasaan yang sangat mendalam tentang asal-usul pembunuhan itu, tetapi dia masih jauh dari jejak asal. Semua orang kuat di sekitar mereka adalah kekuatan puncak Orde kedua dan di atas. Visi ini sangat tinggi. Pada pandangan pertama, Anda dapat menilai tingkat persepsi Jian Wushuang tentang asal. Hah, benturan rendah terdengar, dan pada saat yang sama ada suar cahaya redup antara cahaya pedang dan cakar. Modong mendengus dingin, telapak tangannya menyebar pada saat yang sama, tetapi dia seperti seekor Raja Wali, berkibar ke arah pedang. Pedang itu bermartabat tanpa warna dua sisi, dan pedang soliter itu disambut secara langsung. Hah. Beberapa bentrokan berturut-turut menghasilkan gema bentrokan di dalam aula ini. Dalam tabrakan terakhir, cakar modong menangkapnya, dan pedang Wushuang tidak punya waktu untuk menolak dengan pedang. Tetapi tangan kirinya meledak menjadi kepalan tangan, akibatnya dia dan modong meledak bersama. Kamu jelas belum memadatkan jejak asalnya, tetapi kekuatanmu eksplosif, tetapi jauh lebih kuat daripada yang tertinggi dari Tanah Suci, dan tubuh fisikmu juga sangat baik. Kekuatan keseluruhan tidak lebih lemah dari kekuatan kedua yang kuat. Melihat Jian Wushuang, dalam proses pertempuran melawan pedang yang tak tertandingi, dia juga merasakan tekanan yang baik dari yang kuat. Dan orang-orang kuat di sekitar aula melihat pemandangan ini, mereka semua tertawa, rupanya telah mengakui kekuatan Jian Wushuang. Di bagian atas aula, Raja Pedang Besi memandang Jian Wushuang, dengan senyum di sudut mulutnya, dan diam-diam berkata, Iblis Timur tidak melakukan yang terbaik, tetapi pendekar pedang ini, aku khawatir dia memiliki kekuatan lebih. Di tempat perlindungan utama, pijakan yang kokoh bukan masalah. Pendekar, Tuan Pedang Besi melihat ke bawah. Jian Wushuang segera mendongak. Mulai hari ini, kamu adalah pasukan pertamamu, pemimpin ke-13. Kata Iron Blade Lord Hui Hong. Terima kasih, Tuhan, kata Jian Wushuang. Biru, Tuan Pisau Besi berkata, ketika setengah baya Xing Yi yang tenang keluar. Kamu adalah pemimpin pasukan pertama. Para pendekar pedang berada di bawah komandermu, dan kamu akan memberitahunya satu persatu tentang beberapa hal sepele di pasukan Pisau Besi. Ya, pemuda setengah baya di Xing Yi mengangguk dengan hormat. Pergi. Tuan Irong Knife melambaikan tangannya, sosoknya perlahan-lahan memudar di mata semua orang, dan akhirnya menghilang sepenuhnya di aula. Berarti sangat pintar, Jian Wushuang diam-diam berseru. Kekuatan memerintah di aula juga mulai bubar. Pendekar, King berjalan ke depan Jian Wu. Tuan Angkatan Darat, Jian Wushuang membuka mulutnya sedikit. Dari percakapan antara Tuan Pisau Besi dan pemuda ini sekarang,
Jian Wushuang tahu bahwa pemuda ini adalah penguasa Angkatan Darat pertama dan dia adalah komandan ke-9 pasukannya. Bawahan, kamu baru saja datang ke pasukan pisau besi. Beberapa hal di pasukan pisau besi, perlahan-lahan aku bilang, sekarang aku akan membawamu untuk melihat tim pria dan wanita kamu. King Dao, Ren Nin, Jian Wushuang melihat, pendekar pedang, komandan pasukan pisau besi, dapat memimpin tim pria dan wanita. Jumlahnya kecil, hanya ada 100 pasukan, tapi tim 100 ini cukup untuk dengan mudah menghancurkan keluarga Luo, salah satu dari 6 keluarga. Thunder Knife tersenyum di sampingnya. Oh, Jian Wushuang langsung penasaran. Lei Dao, ikut denganmu juga, kata King, dan kemudian berjalan langsung di luar istana. Jian Wushuang dan Thunder Knife mengikuti, berbicara dengan lembut. Pisau guntur, tuan militer kita tampaknya sangat pandai berbicara, tidak ada banyak rak. Jian Wushuang Dao, tentu saja, Thunder Knife tersenyum sedikit. Penguasa tentara King memiliki reputasi yang sangat tinggi dalam tentara pisau besi, dan emosinya bagus. Tentu saja, ini hanya untuk rakyatnya sendiri, tetapi jika ditujukan untuk musuh, maka mereka berdua berbeda. Konsep, dan pasukan muda memiliki kekuatan besar. Ini sudah menjadi orang kuat tingkat ketiga. Tingkat ketiga, hati Jian Wushuang bergerak. Sekarang, jika dia keluar semua dan keluar semua, dia mungkin juga memiliki kesempatan untuk bersaing dengan tingkat ketiga yang kuat. Sebenarnya, bukan hanya pemuda, tetapi para pemimpin di pasukan pisau besi sangat pandai berbicara. Thunder Knife berkata, lagi pula, sebagian besar pasukan pisau besi kami yang kuat datang dari luar Cina, semuanya dalam jangkauan 6 besar yang terpencil itu setelah puncak, tidak ada pengejaran sebelum datang ke tanah Cina yang luas. Kondisi kultivasi di 6 tempat itu jauh dari kualitas Divine China untuk mencapai puncaknya di sana, mereka harus melalui masa kerja keras yang panjang, seorang individu yang matang dan canggih, dan berkelahi dengan beberapa Divine China itu tidak sama dengan pemuda brutal yang sangat kuat. Begitukah? Jian Wushuang tersenyum bodoh. Di bawah bimbingan tuan muda tentara, Jian Wushuang datang ke barak tak lama setelah itu. Barak-barak berisi beberapa sersan dengan baju besi hitam. Warframe. Jian Wushuang tampak aneh. Di pasukan bila besi, sersan umum diharuskan memakai baju perang, tetapi komandan di atas tidak memerlukannya, dan bisa dipakai sesuka hati, Master Tentara King berikutnya menjelaskan. Ketika beberapa pendekar pedang muncul di barak dan mengembuskan napas, seluruh barak segera bergetar, dan banyak sersan panglima perang kulit hitam keluar dari barak dan segera muncul secara berurutan di halaman sekolah. Sersan perang hitam ini terdiri dari 20 orang, total 5, dan tepat 100 orang. Sersan-sersan ini semuanya pria kuat di alam suci. Melihat sersan prajurit kulit hitam di depan 100 orang. Ini, Jian Wu tidak bisa membantu tetapi terkejut. 100 sersan lapis baja hitam telah memasuki alam suci, dan bahkan alam suci pamungkas memiliki 5 penuh. Tidak heran kalau pisau guntur berani mengatakan bahwa pasukan pisau besi secara acak akan mengeluarkan pasukan beranggotakan 100 orang, yang cukup untuk dengan mudah menghancurkan keluarga Luo, salah satu dari 6 keluarga. Pendekar, pasukan 100 orang ini adalah lelaki dan kuda yang kau pimpin. Master Tentara King melirik Jian Wushuang, dan kemudian memandang para sersan perang itu. Semua orang mendengarkan, suara utama Tentara King bergema, yang di sebelah saya adalah pemimpin Anda. Namanya pendekar. Mendengar ini, ada keributan segera di antara sersan Black Warframe. Pendekar pedang. Apakah ini pemimpin baru kita? Terlihat sangat muda. Mungkin mereka hidup lebih lama dari kita, tetapi tetap di wajah itu efektif, dan dapat menjadi pemimpin pasukan pisau besi, yang bukan yang kuat. Memang benar bahwa perintah dari pasukan bila besi, persyaratan minimum, dan yang tertinggi dari negara suci Orde Kedua, dalam hal kekuatan, jauh lebih kuat dari kita. Ada diskusi yang jarang, dan mata sersan perang hitam ini juga fokus pada Jian Wushuang. Pendekar, pertama-tama biasakan dirimu dengan orang-orangmu, dan setelah kamu terbiasa, kemudian ikuti aku ke Magic Heart Valley. Jalan utama King Jun, lembah hati ajaib, pedang itu tidak memiliki keraguan di kedua sisi. Tugas utama Angkatan Darat pertama kita sekarang adalah untuk mempertahankan lembah Moxin, Kepala Tentara King menjelaskan. Aku mengerti. Jian Wushuang mengangguk, dan kemudian berjalan menuju sersan kerangka perang hitam. Melihat Jian Wushuang datang, seseorang dalam kelompok sersan perang hitam segera berteriak. Tuhan, jaga dirimu di masa depan.
Tuan, mari kita membingungkanmu nanti. Terkikik, gadis kecil telah melihat pemimpin. Aku bertanya-tanya apakah pemimpin mengambil istri. Scorpion, jangan pamerkan ketenanganmu di depan Tuan. Sebagian besar sersan ini memiliki temperamen yang berani, dan hanya sedikit yang acuh tak acuh. Dan Jian Wushuang juga menyambut sersan-sersan ini dengan sangat antusias, dan tidak memiliki rak besar. Begitu dia menjadi akrab, Jian Wushuang juga mengingat nama-nama 5 orang. Kelima orang ini adalah yang tertinggi dari 5 tempat suci di antara tim 100 orang, dan mereka masing-masing mengelola tim yang terdiri dari 20 orang. Dalam waktu singkat, Jian Wushuang menjadi akrab dengan skuadron 100 orangnya sendiri. Pendekar, orang yang membawamu, pergi bersamaku ke lembah hati setan. Ya, Jian Wushuang mengangguk, dan segera dia mengeluarkan 100 orangnya. Magic Heart Valley, di tepi perbatasan Iron Blade Collar, adalah ngarai besar. Ketika ia pertama kali tiba di lembah hati setan, Jian Wushuang segera melihat barak besar. Barak-barak dipenuhi barisan tenda, di dalam dan di luar barak ada sejumlah besar sersan yang mengenakan baju besi hitam. Sersan, setidaknya ribuan, begitu banyak orang, semua tempat suci. Jian Wushuang kagum, dan pada saat ini dia memperhatikan bahwa ada barak lain di gunung di seberang barak tentara pisau besi, tetapi para sersan di barak itu semua mengenakan baju besi perak. Jian Wushuang mengerutkan kening saat dia melihat barak di seberangnya. Itu adalah tentara sayap perak, pasukan dewa sayap perak, kata Master Tentara King. Tuan Silverwing. Ketika pedang Wushuang melihat, dia juga tahu bahwa perimeter blade besi adalah Tuan Silverwing, yang juga seorang bangsawan. Kekuatan Tuan Silverwing tidak lebih buruk daripada Tuan Pedang Besi. Puncak awan, sayap perak hanya berseberangan, apakah mungkin untuk bertarung dengan pasukan pisau besi kita? Jian Wushuang bertanya-tanya. Bukan itu. Tuan Tentara King menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah Tuan Pedang Besi atau Tuan Sayap Perak kami? Mereka milik salah satu dari 72 pangeran, dan Yang Mulia Pangeran Berdarah milik faksi yang sama. Selama festival, dua wilayah utama tidak akan dengan mudah saling bertarung. Alasan mengapa pasukan Sayap Perak akan muncul berlawanan adalah karena sebuah gua telah muncul di lembah jantung ajaib ini belum lama ini. Dongfu, Jian Wushuang terkejut. Rumah gua itu ditinggalkan oleh seorang pria yang kuat di dunia Xiaoyun, dan kekuatannya harus luar biasa. Itu lebih kuat daripada Raja Pisau Besi dan Raja Sayap Perak. Setelah gua lahir, Raja Besi dan Raja Sayap Perak saya segera bergegas dan ingin masuk ke Dongfu untuk mencari tahu, tetapi ada arai yang berat di sekitar Dongfu itu, kata King Jun. Susunan arogansi yang berat itu luar biasa. Penguasa Pisau Besi dan penguasa Sayap Perak melakukan yang terbaik, dan bahkan bergabung. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menunggu formasi untuk menghilang dengan sendirinya. Mereka pergi untuk mencari tahu. Sejak kelahiran Dongfu, formasi berat telah mulai menghilang dengan cepat. Seharusnya dalam waktu ini formasi berat akan langsung rusak. Oleh karena itu, penguasa Pedang Besi memerintahkan pasukan pertama kita untuk tinggal di sini, Del. Begitu formasi rusak, kami segera dikirim untuk menduduki Dongfu. Kami mungkin tidak dapat sepenuhnya menguasai seluruh Dongfu, tetapi setidaknya kami harus mengambil inisiatif. Begitukah? Jian Wushuang mengerti. Alasan mengapa Silverwing Army ditempatkan di seberang Iron Blade Army adalah ide yang sama dengan Army Blade Besi. Pendekar, pedang utama dinasti Qing, Wushuang memandanginya. Luasnya Tiongkok, perhatikan kekuatannya, hal yang sama berlaku pada pasukan pisau besi. Dan ada banyak militan endogen di pasukan pisau besi. Kamu baru saja menjadi pasukan pisau besi. Kepemimpinan tentu akan menghadapi banyak tantangan. Kamu tidak bisa menolak tantangan ini, dan jika kamu kalah dari beberapa pemimpin lain, itu tidak masalah, tapi jangan kalah dengan sersan biasa itu. Kalau tidak, pemimpin barumu akan menjadi lelucon. Ya, Jian Wushuang mengangguk, tetapi hatinya sudah melihat ke depan. Dia juga sangat berperang. Terutama bertarung dengan yang sangat kuat. Dan di pasukan pisau besi ini, yang kuat seperti awan. Lei Dao hal selanjutnya terserah kamu, kata King Jun, lalu berbalik dan pergi. Haha, pendekar pedang, aku akan membawamu keliling barak. Lei Dao tersenyum dan menarik Jian Wushuang ke barak. Di barak, banyak sersan Warframe hitam berkumpul berpasangan, ada yang mengobrol, ada yang minum dengan gembira, dan lebih banyak lagi yang berlatih sendirian di kamp.
Saat melihat Thunder Knife dan Sword datang berdampingan, sersan-sersan ini saling menatap satu persatu. Dan sebagian besar mata ini fokus pada tubuh Jian Wushuang. Tidak ada baju besi, tapi jubah hitam biasa, pemimpin baru. Pemimpin ini terlihat sangat muda. Yah, pemimpin baru, tidak tahu apa kekuatannya. Jian Wushuang berjalan maju perlahan, dan bisa dengan jelas merasakan mata berapi-api di sekitarnya. Pendekar, kamu tunggu, seseorang akan datang untuk menantimu segera, kata Thunder Knife dengan suara rendah. Jian Wushuang tersenyum tipis, tetapi matanya berkedip samar, dan di lubuk hatinya Jian Wushuang juga menantikannya. Ayo, semakin banyak kamu datang, semakin baik. Jian Wushuang telah tinggal di benua Nanyang sebelumnya. Benua Nanyang hanya benua terpencil, yang kuat pada akhirnya terbatas, tetapi tanah suci berbeda. Alasan dia begitu bersemangat untuk tanah ilahi adalah karena dia ingin dapat bertarung melawan kekuatan tertinggi tanah ilahi. Tetapi sejak dia menginjakkan kaki di Shenzhou, banyak hari telah berlalu, dan meskipun dia telah membuat beberapa tembakan, dia tidak pernah benar-benar habis-habisan untuk bertarung melawan orang-orang. Belum lagi upaya habis-habisan, bahkan pertempuran sengit yang bisa membuatnya kehilangan tulangnya belum meletus. Seperti Thunderblade dan Modong, dan orang ini sangat kuat, cukup untuk membuat Jian Wushuang memperlakukan dengan sungguh-sungguh, tetapi kedua orang itu hanya memainkan tes sederhana dengannya, mengetahui kekuatannya mungkin cukup, itu bukan pertempuran yang sengit. Dia merindukan pertempuran sengit dengan pembangkit tenaga listrik top yang nyata. Jian Wushuang mengerang diam-diam, dan tiba-tiba sosok hitam muncul di depan mereka. Kemarilah, mata Thunderblade bersinar, muncul di depan pedang tanpa dua sisi, adalah seorang pria botak mengenakan baju besi hitam. Pria botak ini mengenakan baju besi hitam, sudah mewakili identitasnya, hanya sersan biasa. Huang Fuhao, aku telah melihat dua orang dewasa yang memerintah. Pria botak itu memberi hormat pertama pada kedua pria itu, pedang Chaoshu dan pedang guntur. Apakah ada yang salah? Thunder Knife bertanya dengan penuh pengertian. Komandan ini harusnya baru, kan? Aku tidak tahu nama keluarga. Tanya Huang Fuhao. Namaku adalah Pendekar Pedang, memang aku baru saja menjadi pemimpin pasukan pisau besi. Pedang Wushuangdao. Perintah Pendekar Pedang, bawahannya telah terjebak dalam kemacetan untuk waktu yang lama. Mereka berjuang untuk menerobos. Mereka berusaha menemukan yang kuat untuk bertarung. Aku ingin tahu apakah komandan bersedia untuk mencerahkan saya, kata Huang Fuhao. Cukup yakin, Jian Wushuang tidak bisa menahan senyum. Dia tahu bahwa Huang Fuhao datang untuk menantangnya, seperti untuk mengatakan bahwa dia terjebak dalam kemacetan, dia tidak bisa menembus alasan belaka. Ya, Jian Wushuang setuju dan setuju. Terima kasih banyak. Huang Fuhao berterima kasih padanya, tapi kemudian dia mendongak. Saat dia mendongak, tubuhnya juga memiliki nafas yang tak tergoyahkan yang naik ke popularitas. Napas ini lebih kuat dari Lei Yundu. Sedikit lebih lemah. Huang Fuhao ini memiliki reputasi yang baik di pasukan pisau besi. Meskipun dia hanya sersan biasa, itu hanya kekuatan tempur tingkat pertama, tapi jelas yang terbaik di tingkat pertama, dan hampir tidak dekat dengan tingkat kedua. Hati-hati, jangan terbalik di selokan, Thunder Knife mengingatkan. Tenang, Jian Wushuang tersenyum sedikit, tampak percaya diri. Pemimpin Pendekar Pedang, tolong. Mata Huang Fuhao menjadi sengit, seperti binatang buas yang sama. Meskipun itu ditembak, Jian Wushuang, tentu saja, sangat baik. Hah, untuk sesaat, suaranya pecah, dan bagian depan pedangnya pecah terbuka, dan kemudian Huang Fuhao langsung berlari ke depan Jian Wushuang seperti seekor lembu jantan. Pada saat yang sama, ia memiliki pedang ekstra tebal di tangannya. Pedang setidaknya puluhan ribu pound. Wow, sebuah cahaya pedang kuno melintasi kekosongan, seperti gelombang ombak menyapu, gelombang aneh berdesir di seluruh dunia. Jian Wushuang berdiri di sana seolah-olah dia tidak merespons, dan membiarkan pedang terbelah. Cahaya pedang yang berat ini tidak berhenti sama sekali, dan melewati tepat di tubuh Jian Wushuang, tetapi tidak ada setetes darah pun mengalir keluar. Bayangan yang tersisa, Huang Fuhao menyipitkan mata dan pupil matanya, dan pada saat yang sama, angin kencang menyapu di sampingnya. Huang Fuhao bahkan menoleh, tetapi menemukan bahwa Jian Wushuang telah muncul di sisinya, tangan kanannya cengkuan dihujani wajahnya, sosok Huang Fuhao segera berbalik, dan dia tiba-tiba membuka mulutnya dengan raungan binatang buas. Raungan binatang buas ini adalah serangan sonik, meskipun kekuatannya tidak terlalu kuat,
itu tetap membuat pedang itu tidak berpasangan. Dengan upaya ini, Huang Fuhao sekali lagi membelah pedangnya yang murah hati. Sedikit sabar, Jian Wushuang mengangguk diam-diam, tubuhnya bergerak, dan dia menarik kembali. Tapi Huang Fuhao telah berubah menjadi singa dalam amarah. Tubuhnya bergegas dan dia mengejarnya, dan pedang yang murah hati itu meledak lagi dan lagi. Api itu berat dan kuat. Jian Wushuang memiliki angin kencang dan kekuatan guntur melonjak ke guntur, tetapi mudah untuk kembali ke dalam kehampaan. Tidak peduli bagaimana Huang Fuhao menyerang dengan gila, dia tidak bisa menyentuh ujung Jian Wushuang. Komandan Pendekar Pedang, komandan yang bermartabat, pembangkit tenaga listrik tingkat 2, apakah dia hanya tahu bahwa dia melarikan diri kemana-mana? Huang Fuhao tidak bisa menahan amarah. Oh, Jian Wushuang mengangkat alisnya, tetapi diikuti dengan senyum, karena ini yang terjadi, aku tidak akan lari. Pada saat suara itu jatuh, sosok ganda tanpa pedang langsung berhenti di kekosongan, diikuti oleh kekuatan bergelombang di tangannya, dan berubah menjadi kepalan besar. Tinju ini, seperti gunung berapi yang telah diam selama miliaran tahun, tiba-tiba meledak, dikupas. Hah! Tinjunya meledak pada bila epis Huang Fuhao, dan kekuatan arogannya terpicu, rautasi Huang Fuhao bergerak, dan dia merasa seluruh lengannya sedikit mati rasa pada saat ini. Diikuti oleh pedang Wushuang bergegas maju, oh! Hah! 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 Beberapa pukulan berturut-turut, setiap pukulan yang mengandung miliaran pound kekuatan, mengenai epis Huang Fuhao, tubuh Huang Fuhao hancur. Setelah pukulan terakhir Jian Wushuang jatuh, pedang berat yang murah hati di tangan Huang Fuhao terbang keluar. Kamu kalah. Jian Wushuang berdiri di sana, memperhatikan Huang Fuhao dengan tenang. Sejumlah besar sersan Black Warframe berkumpul di sana, melihat adegan ini, satu persatu tidak bisa membantu tetapi menghirup udara. Sangat kuat, kekuatan brutal saja mengalahkan Huang Fuhao. Layak diperintah. Sersan serdadu perang hitam itu kagum. Di samping, pisau guntur menyipit dan menatap Jian Wushuang. Kaisar Fuhao hampir mendekati kekuatan tempur Orde Kedua, tetapi pendekar pedang bersaudara itu dikalahkan hanya dengan kekuatan kasar. Mendominasi. Ketika saya bertarung sebelumnya, saya tidak begitu kuat. Dia tidak tahu bahwa Jian Wushuang memiliki banyak kekuatan ketika dia menghadapinya pada awalnya. Dalam hal kekuatan, dia hanya menggunakan kekuatan yang ditimbulkan oleh kekuatan spiritual. Meskipun itu hanya kekuatan spiritual, karena hubungan antara surga dan surga, kekuatan yang meletus masih jauh lebih sombong daripada keadaan suci yang biasa. Tapi sekarang, Jian Wushuang dan Huang Fuhao tidak hanya memobilisasi kekuatan spiritual mereka secara ekstrim, tetapi juga menggunakan kekuatan fisik brutal itu. Wabah spiritual dan kekuatan fisik, upaya penuh Jian Wushuang untuk mendesaknya, jauh lebih kuat daripada alam suci itu. Oleh karena itu, ia dapat mengalahkan Huang Fuhao ini dengan kekerasan saja.